Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 22 Oktober 2024. Saya akan mereview mesin baru kultivator ya, mini tiller yang belum pernah saya tunjukkan secara khusus di sini. Kalau yang lain-lainnya ini sudah. Jadi sudah banyak yang minat, banyak yang beli, banyak yang membuktikan ketangguhannya. Ini Phantom bermesin diesel 6 HP gitu ya. Kemudian tipe gearbox. Ini harganya murah, tersedia lagi, dan video demonya sudah saya tunjukkan. Jadi teman-teman yang kemudian buru-buru komentar, yang penting demonya, maka silahkan dicek dulu video-video saya sebelumnya ya. Ini semuanya sudah saya demokan kecuali yang hijau di ujung sana, ya kan? Yang ini sudah. Ini Kenza 660A, begitu kan? Untuk spesialis pembuatan parit. Jadi pembuatan parit sekaligus bedengan. Jadi pesonya di sebelah sana, kan? Kemudian setangnya ini bisa diputar setengah lingkaran ke sana. Jadi bisa bolak-balik arah orientasi lajunya itu. Nah, kemudian yang ini kultivator Mikiyama juga bermesin diesel. Tulisannya 7 HP atau 7 daya kuda atau 7 PK. Semuanya ini sudah dilengkapi pisau ya, pisau cacah, pisau cagar begitu. Kemudian juga singkal atau ridger tepatnya. Nah, itu perlengkapan standar. Kemudian roda karet dan sebagainya. Pokoknya siap pakai, tinggal isi oli dan bensin. Kalau yang tipe gearbox tentu saja perlu diisi oli khusus gearbox. Oli mesin beda sendiri. Nah, kemudian ini Ronin. Ronin ini tipe gearbox juga. Jadi energi dari mesin ini atau engine diteruskan melalui rangkaian gigi gitu istilahnya teman-teman ke bagian dalam ini, kemudian disalurkan lagi ke bagian sini kan. Ini rodanya dilepas kalau pakai, diganti sepasang pisau cakar itu. Ini mesinnya bensin ya, kapasitasnya 7,5 daya kuda atau 7,5 horsepower. Pertalite atau bensin BBM-nya, gasolin bahasa Inggrisnya. Ini kokoh ya, dan harganya murah, semuanya terjangkau bagi kawan-kawan tani yang membutuhkan alat bantu untuk pencacahan tanah. Nah, ini mesin yang saya maksud. Kalau ini memang belum saya demokan, tapi saya bisa pastikan ya kualitasnya setara, hanya beda fitur. Ini lebih murah, paling murah di antara beberapa mesin ini. Nah, perbedaannya hanya beberapa sih, minor begitu, fitur atau kelengkapan minor. Jadi misalnya ini, pada mesin lain itu dilengkapi saluran filter ke sini begitu kan biasanya. Nah, ini enggak. Tujuannya kan ketika mencacah tanah, kemudian debu berterbangan itu tidak masuk ke bagian filter. Maka di sini dipasang selang kayak beginilah. Nah, ini kan, ini teman-teman. Nah, pada versi entry level ini nggak ada. Jadi tidak dilengkapi saluran filter udara. Kemudian fitur lain yang juga tidak ada itu misalnya begini. Ini untuk persneleng lewat sini ya, maksudnya tidak secakep ini. Kalau ini memang harganya sedikit lebih tinggi, tetapi handle untuk persneleng itu di sebelah sini, jadi dekat dengan stang, kan? Seperti itu. Yang ini enggak, tapi cukup dekat lah dengan stang. Ya, yang tadi di sana dekat stang.
yang itu Phantom. Jadi selisih harga. Fitur-fitur begitu ya yang ditambahkan untuk mempermudah pekerjaan. Sedangkan ini adalah tipe Van Bell. Tipe Van Bell, lainnya semua ini kan gearbox. Ya kan? Tipe Van Bell itu energinya dari engine atau mesin disalurkan melewati rangkaian karet ini, Van Bell ya. Nah, itu energinya agak ada loss energi, meskipun bagi sebagian orang tidak masalah lah. Ya, energi yang hilang itu, tapi sudah mencukupi untuk bekerja. Nah, perbedaan lagi, ini rodanya roda angin. Kalau ini roda mati. Itu roda angin, di sana roda mati. Gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk cakarnya, satu set ini sama dengan mesin yang lain. Ini besinya ya besi beneran, bukan besi apa yang kelas biasa, enggak, awet juga ini. Kan? Kalau untuk memakan pribadi saya kira belum tentu setahun sekali ganti, bisa 3 tahunan. Susunannya begini, kalau untuk pemasangan, oh ini susunan pisaunya harusnya enggak apet itu. Jadi 2 di sebelah sini, 2 di sebelah sini. Yang saya tahu begitu. Nah, untuk singkal atau ridgernya begini. Ya kan? Teman-teman. Ini untuk pembuatan parit setelah pencacahan 2 kali. Pencacahan pertama misalnya menghadap ke selatan utara, pencacahan kedua menghadap ke timur dan barat. Selanjutnya baru dibikin bedengan. Pembuatan parit atau bedengan yang ideal itu misalnya kita akan membuat bedengan ke arah selatan utara, maka pencacahan kedua itu menghadap ke timur barat. Jadi pencacahan pertama menghadap ke selatan utara, pencacahan kedua menghadap timur barat. Nah, ketika pembuatan bedengan, kita idealnya mengikuti arah pencacahan pertama, yaitu utara selatan atau ya selatan utara. Gitu ya, teman-teman. Itu teknis pembuatan parit. Mengapa begitu? Sebab bisa relatif mudah ketika mengerjakan, tidak rawan melihat atau berbelok-belok begitulah bentuk paritnya. Itu teman-teman. Nah, ini untuk stoknya. Stoknya seperti ini, dikirim di dalam bentuk peti kalau jarak jauh. Kalau jarak dekat bisa dirakit di lokasi sini, ya ada jasa lah, tapi murah kan jasa perakitan itu, enggak lama, paling 1,5 jam sampai 2 jam. Itu teman-teman. Ini untuk Phantom masih ada ya. Kemudian ini mahkota tadi, ini murah. Jadi kalau yang ingin tahu harga persisnya, monggo silahkan WA. Nah, kemudian saya tunjukkan lagi, kalau ini mesin pompa air merek Tiger 3 in, keterangannya max flow 60 meters cubic per hours. Itu artinya debit air maksimalnya itu adalah 60 meter kubik per jam. Sedangkan pump lift, kemampuan total pompa itu 28 meter. Artinya kalau hisapnya misalnya 7 meter, maka daya dorong pompa dari outlet itu totalnya adalah 28 dikurangi 7 menjadi 21. Apakah vertikal atau tegak lurus? Nah, saya belum coba setinggi itu, tapi yang jelas masih sanggup lah. Yang banyak di review teman-teman itu kan pompa ini sanggup mendorong sejauh 150 meter, meskipun debitnya menjadi sangat kecil.
Ya maklum karena pompa irigasi biasa hanya murah, ini 1.300.000, ya kan. Lain dengan pompa ini nanti pompa pemadam atau pompa bertekanan tinggi. Ini sudah terbukti 230 meter itu masih dapat menyemburkan melalui sprinkle sejauh 25 meteran lah. Nah, ini mesin kultivator roda 3 ya. Mesin pertama di Indonesia. Ini ada fitur untuk menyalakannya, on off-nya di sini, ya. Kemudian pakai kunci di sini, ya. Nah, ini untuk stok mesin lain, mesin yang sudah saya tunjukkan di depan tadi, ya. Ini untuk Kenza 38, mesin dangir jagung. Ini untuk mahkotanya, untuk kultivator. Nah, ini Ronin. Kan, semua siap kirim untuk teman-teman di luar daerah. Kalau yang dekat dengan tempat saya di Blitar, Jawa Timur, maka ya bisa saja ke sini, kemudian dirakit di sini, dan kita coba sampai nyala. Nah, ini untuk pompa. Ini pompa tekanan tinggi ya, ini 2 in, tapi berbeda dengan pompa irigasi biasa. Kalau ini pompa untuk apa ya istilahnya, bagi saya ini kuras. Kalau saya membayangkan banyak fungsi, satu misalnya untuk menguras air di sawah ketika turun hujan itu, ini enteng sebab 10 kilo bobotnya, hanya 10 kilo, sehingga kalau kita menghisap dari bagian petak sawah yang tergenang air ke bagian lain begitu, itu lebih mudah. Tidak perlu mengangkat mesin yang gede, ini bobotnya 25 kiloan, kalau ini 10 kilo. Itu ya teman-teman. Nah, pompa tekanan tinggi tadi, itu di dalamnya impellernya atau kipasnya berbeda. Kalau pompa irigasi biasa begini, ini berapa daun? 1, 2, 3, 4, 5, 5 daun. Nah, 5 kipas atau 5 impeller. Gitu kan? Ini pompa irigasi biasa. Nah, kalau yang ini, di dalamnya sini, ini begini, kipasnya modelnya ganda, bolak-balik. Jadi beda, maka tekanannya menjadi sangat kuat dibanding jauh lebih tinggi dibanding pompa irigasi biasa meskipun 3 in atau 3 dim. Itu ya kawan-kawan, ini ada review singkat. Bagi yang kurang jelas silakan WA saya. Nomor saya jelas di sepanjang video. Kemudian soal harga juga pada video-video sebelumnya saya terangkan secara jelas. Ini adalah view dari bagian dalam tempat saya ke arah bukit, itu bukan gunung, sebab tingginya hanya 325 meter di atas permukaan laut. Nah, ini untuk tripodnya ya, untuk sprinkle. Ada lagi nanti yang tipe baru akan saya demokan. Maksudnya seperti ini. Ini akan saya demokan dulu. Ini sprinkle yang bisa diatur tingkat kelembutannya, tapi ukurannya gede, ini 2 in atau 2 dim. Ya teman-teman, itu berbeda dengan yang 1,5 in. Oke, saya kira review kali ini itu dulu ya teman-teman. Nanti kalau ada kawan tani yang kesini, saya videokan lagi seperti biasanya. Kalau yang nggak buru-buru atau waktunya longgar, saya ajak untuk podcastan, gitu ya. Jadi ngobrol agak santai. Tapi kalau yang buru-buru, saya tidak bisa memaksakan, harus segera balik kanan. Ya, saya mengikuti saja. Tapi setidak-tidaknya saya videokan yang versi pendek. Oke, demikian saya ucapkan matur sembah nuwun, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.